Oke, salam jumpa kita. Selamat datang kembali kawan-kawan di channel saya ya. Hari ini kita seperti biasa ya dari Palembang lagi ya kawan-kawan ya. Dari Palembang hari ini kita akan menuju ke Batu Raja dan di sini kita sendirian ya hari ini ya. Karena memang jadwalnya tidak ada yang dijemput sih, cuman antar aja ya. Jadi di mobil ya, berhubung sendirian ini agak-agak bebas ya kawan-kawan ya. Mau nyetir pakai gaya apa aja itu bebas sekali kawan-kawan. Mau ngesot-ngesot ya, mau nikang-nikung ya, mau standing, mau jumping, oke bebas ya. Tidak ada yang melarang dikarenakan kita solo hari ini ya. Solo rank. Oh sorry mas, itu sen kanan masih saya potong juga ya. Seharusnya tidak boleh ya. Kalau kita sedang bersama penumpang atau bersama teman-teman kantor tidak boleh. Itu peraturannya sangat keras, tidak disarankan ya, dikarenakan dapat membahayakan kawan-kawan ya. Tapi dikarenakan kita ini sendirian hari ini ya, jadi sat-set aja ya kawan-kawan ya. Kebetulan sekali ya hari ini suasana hati ya, mood sedang bagus ya. Oke, di depan ada Avanza dan depan lagi ada angkot. Nah, di depannya lagi ada Calya dan ada mobil apa itu? Truk besar ya, truk box. Kita sekarang sedang berada di Jalan Tol Pemulutan. Persimpangan Jalan Tol Pemulutan ya kawan-kawan ya. Dari Jalan Tol Pemulutan ini kita akan memasuki Jalan Laya atau jalan ke arah Indralaya. Ya. Inilah yang paling saya tidak suka sebenarnya kawan-kawannya. Kalau lagi jalan-jalan pada siang hari di jalan lintas ya pastinya ya, pasti akan mengalami penyendatan atau agak-agak kemacetan sedikit ya. Maka dari itu saya lebih suka jalan itu malam ya. Saya lebih suka jalan malam. Startnya mungkin jam, kalau dari kampung ya, kalau dari site itu kan perkampungan kan mungkin jam 7 kan. Nanti tiba di daerah jalan lintasnya mungkin jam 10-an atau jam 9. Itu jalan udah agak mendingan sih. Tapi kalau dari kota sebenarnya saya lebih suka ya jam-jam 12 mungkin ya, jam 12 malam ya. Atau jangan terlalu malam juga sih sebenarnya, jam 9 malam ya. Jam 9 malam itu udah nyaman sekali di jalan, tidak banyak hambatan ya. Ya dari simpang 4 Pelaju ya, flyover Jakabaring itu sekarang lagi perbaikan ya, menuju ke area luar. Dari dalam Palembang ke area luar arah Prabu Muli itu jalannya lagi perbaikan ya. Maka dari itu ya sedang ada jalan-jalan yang agak-agak diblokir ya, dikarenakan masih proses perbaikan tadi. Sepertinya ini dalam beberapa bulan ke depan jalan lintas Palembang Prabu Muli ini sudah sangat besar ya, dikarenakan saya lihat ini perbaikan jalan terus. Tapi yang sangat disayangkan sih jalan lintas Prabu Batu Raja ya, yang sekarang sedang rusak sih. Lebih tepatnya sih yang rusak itu area dari Batu Raja ke ini ya, Batu Raja ke Prabu Muli ya. Kalau Prabu Muli ke Batu Raja itu aman-aman saja itu. Tapi saya lihat juga beberapa bulan terakhir ini sudah mulai ada perbaikan ya. Oke, inilah ya settingan kalau kita lagi sendirian ya. Jadi kita bebas ya, mau ngapain aja.
Saya berharap sih ada penumpang ya, penumpang gelap ya, nggak apa-apa lah. Hitung-hitung untuk uang rokok ya. Mungkin nanti di pinggir jalan ada sih, biasanya ada ya. Tapi mungkin karena nggak biasanya mungkin nggak ada. Karena kita bukan khusus travel ya. Kita di sini cuman sopir ya, sopir orang tertentu lah bisa dibilang begitu ya. Jadi saya tidak tahu itu di mana lokasi atau ke tempat-tempat yang biasa para travel mangkal itu ya. Ya saat ini kita sedang berada di kecepatan 120 kawan-kawan. Kita akan naikkan lagi ke 140 kalau bisa ya. Oh ternyata tidak bisa kawan-kawan, dikarenakan di sana ada, di depan ada bis. Nampaknya bisnya agak-agak ke kanan ini. Waduh, gimana ini cok? Saya mau sen kanan ini padahal. Oke, mungkin sopir bisnya melihat ya kalau saya sudah sen kanan. Dan ini kalau truk di posisi seperti ini, apalagi truk kosong, dia lebih suka ke kanan sih. Maka dari itu kita akan ambil ke kiri ya, kita sen kiri ya. Oke, RPM 4 di gigi 4, kecepatan 100. Kemudian ini berpindah ke gigi 5. Ya, kita sudah tiba lagi di jalan tol Indralaya ya, persimpangannya ya. Saat ini pagi pukul 9.37 ya. Kondisi jalan lintas Palembang Prabu Muli ini lumayan sepi. Bisa dilihat dari kamera bahwa cuaca agak-agak mendung ya kawan-kawan ya. Mungkin akan terjadi hujan ya, mudah-mudahan ya. Soalnya kalau area Palembang Prabu Muli Batu Raja itu cuacanya panas. Jadi kita berharap ini hujan ya, biar agak-agak adem dikit lah. Oke, kita mau motong tadi ya, tapi nampaknya tidak bisa ya. Ya dikarenakan siang ya. Justru sebenarnya saya di tikungan ya lebih ngeri pada siang hari kalau mau nyalip. Dikarenakan kalau siang hari itu tidak begitu jelas bagi saya di depan itu ada kendaraan atau tidak ya. Apalagi kalau dari kecepatan tinggi ya. Kecuali kalau yang di depan itu tidak berada di kecepatan tinggi ya. Seperti ini contohnya, itu sebenarnya di tikungan sedikit tadi agak tidak boleh sih sebenarnya, harus hati-hati ya. Kecuali kalau kita sudah yakin bahwa di depan itu kosong sih tidak apa-apa ya. Posisi kita agak terdesak dikit, kita ambil sen kiri, dan di belakang ada truk ya. Dan nampaknya kita sudah melanggar kawan-kawan, sudah jelas sekali ya melanggar ya. Truk yang di belakang tersudut, maafkanlah ya Pak sopir truk ya. Seharusnya ini posisi, bukan posisi saya di sini ya. Seharusnya posisi truk tadi ya. Tapi yang namanya sopir truk, mereka yang sangat berpengalaman di jalan dan kesabaran memang sudah sangat teruji, mereka rela mengalah ya. Terima kasih ya abang truk plat BG berapa itu, aduh nggak kelihatan lagi, BG berapa itu nggak kelihatan cok dari kaca belakang saya. Terima kasih sekali ya. Memang sih rata-rata kalau sopir truk ya, rata-rata mereka itu di jalan lintas itu negosiasi kita enak sekali ya. Tidak ada sopir truk yang arogan ya, jarang sih. Ada, mungkin ada tapi jarang ya. Terutama mereka yang sedang membawa muatan berat ya, pasti mereka sangat
hati-hati sekali dan sangat respon sekali di jalan ya terhadap kendaraan-kendaraan kecil ya, karena mereka mengutamakan keselamatan sesama pengendara ya. Beda halnya kalau sopir pribadi seperti saya ya. Kalau saya sih pelan itu pada saat ada muatan saja ya, lebih hati-hatinya. Kalau lagi sendirian mungkin ya sebenarnya bukan tidak hati-hati kalau sendiriannya, tapi sendirian itu tidak begitu banyak aturan. Contohnya di tikungan kan, kalau lagi ada muatan, ada penumpang, itu kita berusaha bagaimana penumpang itu nyaman ya. Tidak perlu ngebut, tidak perlu cepat, yang penting selamat di jalan. Yang penting kalau ada yang tidur jangan sampai mereka terganggu ya, itu saja ya. Tapi kalau sendirian kan, justru kalau sendirian kita harus cari aktivitas yang agak-agak ekstrim sedikit begitu ya, agar apa? Agar kita selalu terjaga dan selalu waspada ya. Jadi itu nanti efeknya kita selalu fit di jalan ya. Karena apa? Karena kita agak-agak panik begitu. Kalau kita menyetir dalam posisi terlalu nyaman juga tidak bagus juga ya kawan-kawan ya. Nanti kita tertidur lagi, karena banyak juga sih kejadian sopir ngantuk di jalan ya, karena mereka itu rata-rata ya kalau kejadian seperti itu, satu memang benar-benar udah ngantuk tapi nggak mau istirahat. Kedua, ya mereka sudah terlalu percaya diri dengan kemampuan mereka di dalam bidang menyetir ya. Jadi mereka anggap kalau tidur 1 detik 2 detik itu tidak apa-apa ya, biasa saja ya. Padahal itu sangat fatal sekali. 1 detik kita di kecepatan tinggi itu salah 1 detik saja itu berakibat tidak bagus ya kawan-kawan ya, akibat fatal ya kawan-kawan ya. Oke. Hati-hati di tikungan kiri. Oke, memang jalannya sih agak-agak rusak sedikit ya. Ya kita lihat nanti apakah saya dapat penumpang atau tidak ya di sini ya. Dapat syukur, tidak dapat ya nggak apa-apa ya. Dikarenakan saya bukan khusus travel juga ya. Nah di sini jalannya perbaikan tapi belum ada garis putih ya, ngeri juga ya kalau malam ya. Kalau jalan yang baru sudah diperbaiki aspal hitam pada saat malam hari itu, bagi saya pribadi sih ngeri ya, karena kan tidak ada garisnya, tidak ada sesuatu patokan ya, apakah itu sudah keluar jalan atau tidak, apakah kita masih di jalan kita, di jalan yang benar ya, maksud saya lane kita ya. Jangan sampai kita makan lane orang lain atau jalan orang lain ya. Kalau aspal lama kan bisa kita lihat sendiri ya, seperti halnya di video ini ada lane ataupun garis kuning. Ya saat ini normal di kecepatan 180 ya, 100 dan 80, bukan 180 ya, maksudnya 80, 100, 80, 100, kadang 60 ya, karena kondisi jalan sekarang sepi ya. Kalau untuk kendaraan yang saya gunakan ini yaitu R3 GL ya, karena cc juga berapa 1500 ya. Jadi untuk tarikan gas itu tentunya agak-agak berbeda ya, bukan agak berbeda sih, mungkin sangat berbeda dengan Innova ya. Jadi kita untuk menyentuh kecepatan tinggi itu butuh proses yang ya agak-agak memakan waktu ya. Beda halnya kalau kita pakai mobil yang Innova Reborn ya. Jadi sekali gas itu
kecepatannya itu cepat naik ya. Ya, buat kawan-kawan ya yang pernah berkomentar review mobilnya, kemarin saya sudah buatkan di live saya selama 9 menit, itu bisa dilihat ya di video sebelumnya ya, review tentang mobil tempur saya ini ya. Tapi review tersebut tidak begitu panjang ya, dan lagi belum begitu detail ya. Dan nanti kapan-kapan akan, insya Allah sih, akan saya buatkan ya review secara detailnya lagi ya. Oke kawan-kawan, inilah nikmatnya mengemudi ya kalau sedang sendirian ya. Biasanya sih kalau sedang ada penumpang ya, kalau sudah ngebut itu biasanya ada salah satu penumpang komen biasanya, pelan-pelan aja mas, pelan-pelan aja bang, lambat-lambat bae lur. Oke, tapi berhubung kita di sini sendirian ya, tidak apa-apa ya. Ya, saat ini di jalan lurus masih maksimal di kecepatan 120 kawan-kawan ya. Mau dibejek seperti apapun ya, mampunya cuman segitu ya. Kecuali nanti kita akan bertemu dengan jalan yang lumayan lurus ya. Itu justru di jalan yang dari dari Prabu Mudi ke Batu Raja itu ada yang jalan lurus ya. Di situ saya pernah 140 sampai 160 ya. Ya namanya di jalan lintas ya. Mungkin hanya di angka segitulah kita bisa mencapai kecepatan maksimalnya. Beda halnya lagi kalau kita seandainya di jalan tol ya. Oke kawan-kawan, sepertinya perjumpaan kita di video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nah, jangan lupa saksikan terus video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi.